Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imron, NIM 211900257, jurusan Administrasi Perkantoran Program D3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan step-step perencanaan rapat, pelaksanaan rapat, dan hasil rapat. Di sini ada 9. Yang pertama, perencanaan rapat. Adapun hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum memulai rapat, tentu saja hal yang pertama kali yang dilakukan sekretaris adalah membuat agenda rapat dan susunan acara rapat. Di sini agenda rapat merupakan daftar yang berisi pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas. Lalu sedangkan susunan acara rapat ini dibuat sekretaris untuk sebagai rincian atau penjabaran tentang materi yang akan dibahas pada saat rapat selanjutnya. Selanjutnya, menentukan peserta rapat. Karena dari agenda rapat yang telah ditentukan dapat memastikan peserta rapat yang akan diundang. Setelah itu, sekretaris akan mengkonfirmasikan kembali kepada pimpinan rapat apakah ada pengurangan atau penambahan peserta rapat. Membuat undangan rapat, seorang sekretaris akan memberikan surat pemberitahuan yang sifatnya mengharap kehadiran seseorang untuk berpartisipasi dalam suatu acara. Selanjutnya, sekretaris harus mempersiapkan ruang rapat. Biasanya hal-hal yang harus dipersiapkan dalam ruangan rapat sebagai berikut, yaitu seperti cahaya yang diperlukan harus sesuai dengan kebutuhan, dengan luas ruang, dan ventilasi udara juga harus sejuk agar ruangan tidak terlalu panas, serta pengaturan tempat duduk yang harus disesuaikan dengan jumlah peserta dan luas ruangan. Selanjutnya sekretaris juga harus menyiapkan konsumsi, yaitu hidangan makanan dan minuman. Usahakan tidak mengganggu jalannya rapat. Jadi sebaiknya dibagikan atau ditaruh di meja saja. Yang terakhir, akomodasi. Apa itu akomodasi? Seorang sekretaris harus menyiapkan hotel atau penginapan dan transportasi peserta yang akan mengikuti rapat. Yang kedua, pelaksanaan rapat. Di sini sekretaris selama rapat, sekretaris harus datang tepat waktu atau untuk mengecek kembali peralatan yang akan digunakan. Di sini seorang sekretaris adalah orang terpenting nomor 2 setelah pimpinan, dan dia harus memastikan apakah semua pengaturan administrasi diselesaikan dengan baik dan berjalan dengan lancar. Dengan itu, sebelum, ketika dan sesudah rapat, seorang sekretaris juga harus membuat rekaman video yang akurat dan menulis notulen atau catatan permanen secara resmi agar bisa menemukan inti dari rapat tersebut. Jika perlu, seorang sekretaris harus membantu pimpinan menyiapkan dan terbiasa dengan semua jenis dokumentasi yang terdapat. Maksud dari menyiapkan dokumen tersebut, sekretaris harus menyiapkan apa saja yang dibutuhkan saat rapat. Yang terakhir, hasil rapat. Di sini biasanya hasil rapat ditulis oleh seorang notulen. Apa itu notulen? Notulen yaitu orang yang mencatat hasil rapat secara keseluruhan yang disebut dengan notulis. Biasanya notulis memberikan kepada pimpinan hasil catatan dan disediakan untuk para peserta yang tidak bisa menghadiri rapat tersebut. Maksud dari hasil rapat tersebut
Jadi seorang notulen mencatat semua kegiatan yang rapat tersebut dan hasilnya akan diberikan kepada pimpinan. Seorang notulen mencatat dan siapa-siapa saja yang tidak hadir pada saat rapat. Dan sekretaris memberitahukan kepada pimpinan. Sekian video saya dan penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.